Masih ada orang punya impian kayak gitu untuk mencari uang sekian melalui koperasi yang berbelit kayak gitu. Tapi yang menjadi ketakutan kita kan pada akhirnya adalah yang tadi, jangan sampai ini mobilisasi. Saya malah setuju misalnya Koperasi Merah Putih ini udahlah anak muda aja yang mulai. Harusnya koperasi ini pertama kita lihat sebagai gerakan ekonomi rakyatnya di desa. Ini pada saat koperasi zaman dulu pun zaman Soeharto saya tidak terlalu begitu optimis. Membangun industri harusnya berbasis pada kebutuhan rakyat kan gitu. Saya rasa koperasi dan anak muda itu kayak punya gap gitu loh Pak. Iya. Saya terus terang hopeless. Hopeless. Koperasi bisa nggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di podcast LP3S dengan nama podcast LP3S Perspektif. Kali ini adalah podcast kedua ya, setelah kita podcast sebelumnya bersama dua mentor kita, ada Buya Taftazani dan Pak Ervan. Kali ini kita punya bintang tamu istimewa. Beliau bernama Gus Mudaris Abdul Wahab. Gus Mudaris Abdul Wahab. Perkenalkan Pak Mudaris. Keliru Abdul Wahab. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bicara mungkin hal yang sekarang lagi banyak dibicarakan dan teman-teman Skolarium LP3 sempat mengangkat ini tentang Koperasi Desa Merah Putih. Gitu. Jadi banyak pertanyaan apakah Koperasi Desa Merah Putih ini harapan ataukah sebenarnya akan menjadi PR berikutnya. Gitu. Itu pertanyaan besar sehingga muncul tema besar yang akan kita bahas yaitu Koperasi Desa Merah Putih mau dibawa kemana? Oh. Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan diskusi LP3 Perspektif kita kali ini. Ya. Mungkin saya mulai dari Pak Ervan. Kira-kira gambaran besar tentang yang Pak Ervan tangkap tentang Koperasi Desa Merah Putih itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Ini ada para bukan hanya pemikir ya, tapi juga penggerak koperasi ini, Pak Mudaris, Pak Zani, dan teman-teman LP3S. Ya, pertama sebenarnya kita itu agak terkaget-kaget ya dengan presiden kita ini. Tiba-tiba mau mengembangkan koperasi 80.000 jumlahnya. Karena desa kita itu 80.000. Kita tunggu-tunggu sebenarnya apa sih maunya pemerintah ini. Nah, baru beberapa hari yang lalu muncul Inpres nomor 9 tahun 2025. Judulnya saja sudah menarik. Judulnya itu Apa judulnya? Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi konsentrasinya itu di pembentukan dan bagaimana mempercepat gitu loh. Itu khas banget pemerintah yang tidak pernah sabar gitu ya untuk melakukan sesuatu dengan jumlah yang begitu besar. Dan di dalam situasi koperasi seperti sekarang. Ya. Apa Mungkin gambaran koperasi sekarang? Pertama, koperasi sekarang itu kehilangan kepercayaan dari publik. Ada berapa banyak koperasi kita yang bisa survive dengan baik. Ya. Apalagi yang berkembang. Itu umumnya koperasi-koperasi yang disuntik secara cepat. Ya, sehingga dia besar. Apa koperasi Telkom, apa koperasi segala macam ya. Ya, jadi karena tidak ada suatu prestasi yang baik, publik itu distrust sebenarnya terhadap koperasi, ya kan? Sehingga dia mikir apa sih? Kenapa Kenapa publik itu distrust pada koperasi? Karena kita tahu koperasi itu ya tidak menghasilkan apa-apa. Coba kita lihat di mana kita bisa melihat koperasi yang sebagai badan usaha ya, bukan sekedar kelembagaan ya. Sebagai satu badan usaha itu karena umumnya ya dikelola tidak profesional, ya dikerjakan oleh orang-orang yang dipilih masyarakat situ dan sebagainya. Yang kedua itu kita lihat koperasi itu lebih banyak inisiatif dari negara, ya kan. Padahal koperasi itu kan sebenarnya kelembagaan masyarakat kan, harusnya dia dibangun oleh partisipasi publik lah, masyarakat yang mengambil inisiatif. Nah sekarang bayangin kalau ayo cepat dibangun, itu kan
sudah berarti kalau mau bicara kasar mungkin mobilisasi. Mobilisasi pembentukan koperasi. Sebenarnya nggak kasar-kasar amat. Dan itu dalam Inpres itu semua pemerintah instansi pemerintah ya itu harus terlibat. Apa Menko Pangan, ada Menteri Koperasi pasti ya. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Gubernur, ada. Termasuk Jadi ini betul-betul pemerintah itu ramai-ramai untuk membangun koperasi. Tapi itu tadi kembali bahwa Inpresnya itu tidak merujuk pada bagaimana koperasi itu dikembangkan lebih lanjut. Jadi lebih pada segera aja lah, berarti tidak sabar gitu ya untuk melakukan. Jadi kesan mobilisasi. Kira-kira gitulah. Ya. Mungkin bisa Pak Yani kan punya. Pak Mudaris tuh. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Irfan tadi, ini saya kira menarik kita lihat dan kita kuliti lebih lanjut Pak Irfan. Itu kalau kita lihat dari sejarahnya koperasi di desa, itu kan bisa kita lihat katakanlah koperasi itu identik sebetulnya secara ideal dia merupakan wadah gerakan ekonomi bagi rakyat, kan sebetulnya idealnya seperti itu. Tapi yang terjadi baik mulai dari awal sampai ke sini itu kelihatannya koperasi di desa, saya katakan di desa karena itu nggak lepas dari gerakan politik sebetulnya. Contohnya saja misalnya zaman Orde Baru, koperasi di desa itu menjadi koperasi alatnya pemerintahan waktu itu dengan KUD-nya. Nah itu kelihatan sekali dia bukan menjadi bukan semata-mata menjadi lembaga ekonomi, tapi bisa menjadi lembaga yang lain. Sebab kalau kita lihat koperasi di desa itu fungsinya saya kira 3 mau tidak mau. Yang pertama adalah ekonomi itu secara idealnya. Yang kedua lembaga sosial untuk keakraban. Yang ketiga dia sebagai lembaga politik. Kalau dalam bahasa Pak Irfan tadi mobilisasi politik itu kelihatan sekali. Nah kalau yang KUD itu kita lihat fungsi sosialnya itu dia digunakan untuk menyalurkan kredit rakyat, untuk menyalurkan pupuk rakyat, pertanian. Itu pertanian dan sebagainya. Itu kelihatan. Tapi kecenderungan atau godaan untuk menjadi alat mobilisasi politik luar biasa itu waktu KUD di era Orde Baru. Lepas dari Orde Baru, misalnya katakanlah sedikit setelah itu dipegang oleh koperasi dipegang oleh Pak Adi Sasono misalnya. Itu dia menjadi alat politik luar biasa melalui KUT misalnya. KUT. Iya, kredit usaha tani. Itu bahkan itu nanti implikasinya sebenarnya banyak sekali. Nah, yang ketiga, ketika reformasi itu muncul undang-undang desa. Dan kemudian salah satu ininya dia ingin seperti negara, dia menjadi BUMDes. Dia ingin sebetulnya koperasi lebih berfungsi secara ekonomi, anunya gitu. Tapi ternyata kesiapan di desa nggak ada, kemauan yang ikhlas untuk menjadi gerakan ekonomi juga nggak ada. Akhirnya dia juga menjadi gerakan politik juga. Nah, ganti lagi pemerintahan sekarang itu adalah ketika BUMDes kelihatannya sudah mulai mapan di desa misalnya, sekarang muncul koperasi. Tapi BUMDes juga belum ada yang mapan, toh? Beberapa saya kira sudah mulai mapan, tapi memang itu kemudian dilakukan dengan putih. Nah ini nanti saya kira akan menjadi masalah. Jadi dia nanti dugaan saya seperti koperasi sebelumnya itu dia akan menjadi satu alat mobilisasi politik. Yang kedua dia adalah alat untuk korupsi baru di desa, dan yang ketiga dia tidak akan berperan menjadi lembaga ekonomi secara menyeluruh. Itu kelihatannya kalau saya lihat dari sejarah seperti itu. Nah, alat mobilisasi politik. Nah, kira-kira gimana Buya? Ya, koperasi. Pak Mudaris penting menjelaskan sedikit apa yang harus dilakukan pemerintah agar semua yang kita khawatirkan tadi itu tidak terjadi. Ya ini kan baru gagasan yang baru dimunculkan Pak Prabowo. Diantisipasi lah ya. Diantisipasi, ya kan. Punya nggak imajinasi Pak Prabowo dan orang-orang yang relevan untuk menangani itu berhadapan dengan kasus yang dikhawatirkan tadi, gejala yang dikhawatirkan tadi?
Kalau secara ideal dia punya, tapi dalam praktiknya apakah bisa atau tidak? Karena dengan gerakan yang besar seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, itu sebetulnya dia juga sudah berancang-ancang. Kalau kita lihat dari rencana-rencana, itu dia mau melakukan pelatihan atau melakukan penyiapan dari koperasi ini secara massal. Tapi saya nggak tahu, saya nggak yakin juga ini bisa dilakukan. Nah, kalau memang ini saya kira kita harus mempelajari betul sebetulnya koperasi ini mau kita fungsikan apa. Itu kita belajar dari BUMDes yang sudah jalan misalnya, itu kita kembangkan saja, diberikan saja kebebasan ke desa untuk mengembangkan lembaga ekonomi yang sesuai dengan wilayahnya, sesuai dengan ini, apakah BUMDes, apakah koperasi atau apa, itu saya kira diberikan kebebasan akan lebih baik. Dari mana? Modal. Kalau modal untuk apa? Nah, untuk ini sebetulnya cukup terbuka. Salah satunya modal dana desa itu cukup bisa menjadi apa namanya? Menjadi pemantiknya. Tapi kalau itu nanti apa namanya? Kalau itu nanti sudah jalan, saya kira tidak tertutup kemungkinan para investor juga akan ini. Kalau saja koperasi itu berperan secara baik sebagai lembaga bisnis, orang akan tertarik. Ini saya sedikit berbeda dengan Pak Mudharis. Saya nggak bisa mengantisipasi gitu, karena saya terus terang hopeless dengan kemauan pemerintah yang semua serba cepat. Salah satunya hopeless itu apa? Karena dia tidak berpijak dan menganalisa koperasi sekarang itu sebenarnya seperti apa sih yang terjadi. Sebagai satu institusi atau unit ekonomi ya. Saya tidak melihat itu dalam perspektif sosial ya. Kalau perspektif sosial ya sah saja pemerintah seperti itu kan. Ada risiko politik dan sebagainya. Tapi kalau kita berharap seperti keinginan Presiden ya, bahwa itu akan menumbuhkan ekonomi pedesaan, akan mempermudah rakyat untuk mengembangkan ekonomi di desa, saya terus terang hopeless. Okay. Karena apa? Karena koperasi sekarang ini kalau mau dikembangkan, dia tidak berada dalam ruangan yang kosong. Seolah-olah di bawah itu tidak ada aktivitas ekonomi apa-apa. Seolah-olah tidak ada penetrasi dari berbagai badan usaha yang sudah begitu merasuk ke desa kan. Jadi seolah dia mau membangun itu sendiri, kalau perlu dikasih modal, ya modalnya dari mana? Karena begini, katakanlah pemerintah mau ngasih modal, itu tentu akan costly, ya kan? APBN terlalu banyak ke situ, duit juga lagi tidak ada. Tapi kalau dia mengharapkan, katakanlah sumber daya dari bank-bank nasional ya, bank-bank yang milik pemerintah itu, BUMN, itu bank itu kan kalau ngasih duit kan juga harus ada visibility-nya, nggak bisa kayak APBN dibagi, kan dia akan diminta pertanggungjawabannya kan, sebagai satu institusi keuangan ya. Sementara itu titik lemah dari koperasi itu adalah modal. Kenapa? Karena koperasi itu selalu mengandalkan modal dari anggota. Dan kita tahu pemerintah juga selalu menempatkan koperasi itu sebagai usaha yang kecil kan. Namanya saja UMKM dan koperasi gitu. Jadi dari segi nomenklaturnya itu sudah nggak bisa besar lah itu dikelompokkan ke situ kan. Nah, bersumber dari, nah kita bisa tahu lah simpanan anggota itu paling berapa sih menghadapi suatu bisnis yang sudah merasuk ke desa dengan sumber daya yang begitu besar, dengan apalagi sekarang market yang sangat terbuka, perkembangan dari online ya, e-commerce yang begitu besar. Mau apa gitu menghadapi itu semua. Begini Pak Evan, ini kalau saya poinnya sebetulnya nanti Pak Toftazani bisa mengelaborasi lebih luas ya. Harusnya koperasi ini pertama kita lihat sebagai gerakan ekonomi rakyatnya di desa.
Itu saya kira ini. Dan ini saya kira bisa kembali ke pemikirannya Bung Hatta misalnya begitu. Nah, dari sini kalau misalnya menurut saya kalau itu kuncinya, maka secara kelembagaan ya boleh saja koperasi yang koperasi atau apa saja yang menurut rakyat itu bisa memberikan manfaat sebesar-besar buat rakyat, mengembangkan rakyat. Saya kira kuncinya situ. Nah, tapi bagaimana gerakan koperasi menurut Pak Hatta, saya kira Pak Irfan atau Pak Tafazri bisa lebih mengelaborasi itu. Ini kalau urusan rakyat itu dia yang tahu. Karena saya bagian dari rakyat, bagian dari konsumen. Iya, saya kira sama lah dengan Mas Irfan atau mungkin banyak orang juga menyikapi gagasan besar Pak Prabowo dengan koperasi merah putih ya, dengan ambisi cukup besar, dia ingin memobilisasi atau membuat 80.000 desa di Indonesia ya, more or less ya. Desa kan. Ya enak dikatakan, tetapi kita masih harus mencerna secara kritis ya ujung dari gagasan seperti ini implementasinya kayak apa. Nah itu kan yang menimbulkan banyak orang bersikap kritis ya, termasuk teman-teman tadi, Pak Mudaris, Pak Irfan segala macam. Tapi sebetulnya jauh sebelum ada gagasan ini, pada saat koperasi zaman dulu pun zaman Soeharto, saya tidak terlalu begitu optimis dengan koperasi yang berjalan pada saat itu ya. Dia menjadi pelaku kelas 2 lah ya dalam sebuah pergaulan ekonomi nasional ya, karena swasta begitu rupa dan sebagainya. Dalam retorika besarnya, koperasi itu tidak mungkin menjadi aktor utama dalam sebuah sistem yang kapitalistik, kira-kira kayak gitulah ya kan. Kalau retorika besarnya soko guru ya kayak gitu. Jadi koperasi itu sebetulnya adalah sebuah legacy yang punya dimensi romantisme, ya, dimensi romantik dengan alasan kerakyatan dan seterusnya, gitu. Dan kalau kita mau memberikan tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan ekonomi, yang pasal 33 itu. Pasal 33, institusi yang paling relevan untuk menjadi pelaku ekonomi, ya, lembaga ekonomi artinya badan usaha, ya koperasi. Gitu kan. Tapi itu kan tafsir yang mengandung unsur romantisme yang bersifat idealistik, ya kan. Nah, dia harus dihadapkan oleh fakta, ya, lapangan tentang persaingan, ya, tentang kinerja, tentang profesionalitas, tentang kecakapan dia, melakukan marketing dan seterusnya, hal-hal yang normal dalam kerja bisnis, dalam kerja usaha, kayak gitu-gitu, itu kan. Nah, koperasi itu mengandung unsur romantisme karena di situ ada unsur gotong royong, di situ ada unsur kerakyatan, di situ berbasis di pedesaan dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, serba ideal semua lah. Serba ideal semua, romantisme ini kan yang dibangun oleh Pak Prabowo dengan mengatakan gerakan ekonomi desa, tentang swasembada pangan di desa, bahkan juga disebut-sebut di situ kita akan melakukan aspek kesehatan juga ya, apotek desa dan seterusnya kayak gitu. Ya, betul. Banyak itu. Jadi semua kehidupan desa, apalagi itu yang seolah-olah terkait dengan bisa dilayani oleh koperasi itu. Koperasi yang dibayangkan itu menjadi sentrumnya aktivitas itu semua. Kan fantasi itu yang muncul dalam retorika yang kita dengar ya. Yang terus juga kemudian diamini oleh para menterinya, terutama yang relevan seperti Menteri Desa, Menteri Koperasi, terus Kementerian Pertanian dan seterusnya. Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan sebuah gambaran yang lebih detail, lebih operasional, bagaimana itu akan digerakkan, gitu kan? Yang digagas sekarang ini. Nah, belum lagi kita menghitung aspek non teknis bisnisnya. Yang tadi disebut-sebut, bagaimana permodalannya, ya kan? Rekrutmen atau pemupukan biaya untuk mengoperasikan bisnis di tingkat desa itu dari mana sumbernya, ya kan? Ya. Kalau dari negara, bisa pastikan nggak itu duit aman? Biasanya persepsi rakyat terhadap uang negara itu rileks, ya kan? Ya. Agak permisif,
Ya. Dan itu yang terjadi pada koperasi unit desa dulu kan, banyak yang utang dan nggak kembali, dan nggak ada sanksi apa-apa Iya, juga, betul. kayak gitu-gitu. Diputihkan ujung-ujungnya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ini soal-soal yang sebetulnya cukup empiris sebagai problem, ya, yang harus dipahami dan harus diberikan treatmentnya, solusi manajemennya kayak apa, Iya. kayak gitu-gitu. Karena kalau kita merujuk pada alasan romantik tadi bahwa ini gerakan ekonomi rakyat dari rakyat untuk rakyat dan seterusnya, artinya kan sumber terbesar, ya, sumber daya ekonominya maupun sumber daya sosialnya kan harus dari situ, dari desa itu sendiri, baik dari aspek modal, dari aspek macam-macam hal kayak gitu. Negara berfungsi sebagai kayak payung gitu ya, memfasilitasi, terus mempermudah aspek administrasinya dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi dan ini khas menurut saya Pak Prabowo tentang romantisme kerakyatan seperti ini, ya. Ya, termasuk juga kan makan siang gratis gitu kan, segala macam. Ini kan retorika besar yang mengandung unsur romantisme, ya. Yang kalau kita dekati dengan logika ekonomi, itu memancing banyak kritik sekarang ini, kayak gitu, iya kan? Nah, jadi niat baik saja, apalagi itu sifatnya agak romantik, ya. Kalau tidak dikawal oleh sebuah sistem, ya, pengetahuan, ya, manajemen dan seterusnya yang lebih teknis operasionalnya, ya. Jadi niat baik dia berada dalam pangkuan yang salah, gitu loh, ya. Pangkuan situasi yang tidak kompatibel. Jadi sebenarnya gini Bu ya, ini isu mengenai koperasi ini sebenarnya sama dengan isu-isu yang lain. Artinya antara keputusan politis yang Buya bilang romantik itu tidak ada solusi teknokratiknya gitu. Jadi dia tidak ada satu cara yang standar, yang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah supaya itu bisa terwujud, gitu. Ini tidak hanya soal koperasi, soal makan siang gratis banyak juga programnya. begitu, sama saja makan bergizi gratis. Betul, Ya kan? betul. Idealnya kan ya supaya cukup gizi anak-anak ke depan, oke lah. Tapi begitu ke bawah diorganisir oleh tingkat pusat, ya kan? Padahal bagaimana itu daya jangkau dari pusat sampai di sekolah-sekolah? Kenapa nggak diorganisir oleh pemerintah daerah atau sekolah langsung supaya menggerakkan ekonomi? Ini kan nggak ada gitu. Nah, koperasi itu seperti itu gitu. Jadi kalau tadi saya mengatakan hopeless, itu dia bisa menjadi tidak hopeless kalau ini ditaati gitu. Kalau pemikiran bagaimana mewujudkan gagasan-gagasan ini, tentu saja jangan yang terlalu romantik ya, itu diwujudkan di dalam teknokrasi yang lebih baik. Impres itu aja sangat tidak cukup. Nah, salah satunya adalah kenali dulu masalah koperasi yang ada sekarang ini seperti apa. Harus start dari situ. Apapun yang akan kita kembangkan, kalau ahistoris ya, tidak melihat apa yang terjadi sekarang, nggak mungkin berhasil lah. Udah pasti itu. Tidak akan berhasil. Start dari awal aja, misalnya katakanlah mau menggerakkan koperasi di tingkat daerah. Di situ sudah ada koperasi, di situ sudah ada BUMDes, di situ sudah ada pelaku-pelaku ekonomi, di situ sudah membanjir barang-barang pabrikan dan sebagainya. Bagaimana gitu? Iya kan? Memang menghadapi ini bagaimana itu? Itu aja menurut saya penting sekali untuk dimulai dari situ. Di sini Pak Irfan, saya mau ingin menambahkan justru Pak Irfan mengatakan itu. Jadi justru katakanlah sosok baru atau intas baru yang namanya Koperasi Merah Putih ini bisa jadi nanti akan menjadi pembunuh yang besar terhadap mungkin lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Karena misalnya BUMDes itu kan semacam lembaga resmi yang juga secara legal diakui oleh desa. Nah, kalau misalnya ada koperasi yang baru, apakah kemudian BUMDesnya kemudian dibubarkan, lebur, kemudian menjadi koperasi atau seperti apa? Saya kira itu nanti meskipun seperti kata Pak Irfan, BUMDes sendiri belum tentu menjadi lembaga yang cukup profesional sebagai lembaga ekonomi, tapi secara legal dia sudah ada.
Nah, itu nanti dengan adanya yang baru, itu nanti nasibnya seperti apa juga akan menjadi masalah baru. Iya. Saya taat dengan sebuah disiplin berpikir ekonomi. Saya bukan ekonom, tapi saya percaya bahwa bisnis is business as usual. Mau koperasi, mau apa, dia tetap harus logika bisnis. Kira-kira kayak gitu. Bisnis. Iya kan? Ada kaidah bisnis. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya koperasi tidak mengadopsi prinsip kerja bisnis pada umumnya yang normal itu segala macam, dia tetap akan kalah dengan sektor yang lain, dengan lembaga-lembaga swasta yang lain, gitu, pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Kalau saya jadi anggota, kalau umpamanya culture korporasi itu tidak memberikan benefit ekonomi, ya, ada banyak perilaku yang menyimpang nanti dalam praktek. Kalau saya punya utang di koperasi, ya, giliran saya mau beli dan dia punya uang, dia belinya di tempat lain. Karena kalau beli di koperasi itu dia ditagih dulu utangnya, gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Kadang-kadang lebih mahal. Karena lebih mahal, itu satu. Yang kedua, ya, dia akan bersaing dengan unit-unit usaha yang menyebar sekarang ini kayak Indomaret, Alfamart segala macam yang masuk desa. Ya. Tantangan, pertanyaan sederhana dan itu terkait langsung dengan bisnis adalah dia bisa nggak bersaing dengan menyangkut kelengkapan barang yang dijual, iya kan? Kalau orang mau beli di koperasi, ya, beberapa item yang ada cuma 3, dia akan lari ke tempat yang komplit karena dia dapat semuanya dari situ. Gitu kan. Jadi ada persaingan bahan yang harus disiapin, ya, bahan produknya. Terus ngambilnya dari mana dan seterusnya. Kayak gitu. Itu dengan mengasumsikan bahwa koperasi itu merupakan koperasi serba usaha yang dia akan seperti minimarket kan. Iya, sebutlah kayak gitu ya. Karena kan impiannya itu adalah dia menyediakan semua barang kebutuhan ekonomi warga, bahkan kesehatan, ya. Ya macam kayak gitu yang disebut dengan gerakan ekonomi desa gitu kan, kayak gitu. Ya saya tidak tahu, kan kita semua bukan ekonom dalam pengertian teknis, ya, disiplin ilmu segala macam. Tapi kita punya pengalaman, ya, pernah membina, ya, pernah macam-macam hal, ya, kayak gitu-gitu. Dan kita berhadapan dengan soal-soal kayak gini kan. Itu dulu ketika masih dipimpin oleh pemerintahan Soeharto yang relatif terkonsolidasi kekuasaannya. Bayangkan sekarang yang kekuasaan itu buyar. Komandonya efektif lah. Belum sepenuhnya terkonsolidasi walaupun baru keinginan, ya. Segala macam kayak gitu. Bagaimana mengendalikan itu semua? Kayak gitu. Ya Pak Irfan bilang hopeless, ya. Ya ini suasananya suasana pesimis ya. Menghadapi itu. Sebenarnya begini, kalau mungkin kuncinya itu sebenarnya sederhana. Kalau koperasi ini bisa melayani kebutuhan, ya, masyarakat desa di pertanian, di konsumsi dengan baik, dalam arti dia bisa menyaingi berbagai aktor yang sekarang sudah ada, dia akan besar. Iya. Itu saja. Dan untuk menyaingi ini harus menggunakan kaidah-kaidah bisnis gitu. Jangan menggunakan kaidah sosial dan minta dukungan negara gitu. Ya kan? Akhirnya di situ terjadinya persaingan tidak sehat gitu. Nanti kalau sudah tidak ada diskon dari pemerintah, sudah tidak ada pengurangan, katakanlah ada pengurangan subsidi bunga segala macam itu, nanti dia kalah lagi. Nah, sementara itu sekarang sudah semakin sulit sekali kita menghadapi berbagai pelaku ekonomi yang melayani masyarakat desa itu dengan sangat baik. Apakah harganya, apakah kemudahan dijangkaunya, iya kan? Nah, kalau koperasi itu tidak based on kebutuhan masyarakat, udah dia akan menjadi program pemerintah. Dia tidak akan menjadi satu kelembagaan ekonomi pada tingkat desa yang diidealisasikan bisa melayani semua kebutuhan masyarakat di desa, kan begitu kan? Jadi dia bisa jadi apotek, bisa jadi pupuk. Jadi ini betul terlalu ideal. Dan sebetulnya yang perlu penting lagi, melayani itu harus dalam pengertian bahwa apa yang menjadi produk masyarakat, rakyat, itu bisa tersalurkan, bisa terjadi dengan baik. Jadi bukan dia hanya menyalurkan produk luar untuk rakyat saja, tapi apa yang sebetulnya menjadi kekuatan ekonomi produktif di tingkat rakyat itu harus bisa
difasilitasi. Idealnya seperti itu, Pak Irfan. Kan dulu pernah kita belajar dari pengalaman yang kecil tapi menarik. Kenapa zaman dulu itu rentenir begitu berkembang? Sekarang ya kan? juga. Padahal Pinjol. ya, padahal bunganya tinggi ya. Kalau sekarang kan bunganya mungkin relatif lebih rendah. Ya. Kenapa? Karena itu dia mudah dapat gitu. Jadi masyarakat desa itu walaupun dia bunganya tinggi, asal dia butuh sekian saat itu ada, koperasi bisa nggak? Iya. Nah, itu Artinya jadi kan pertanyaan. berkaitan dengan pelayanan kan. Iya. Itu pelayanan. Dan itu tadi Pak Yani, aktor yang ada sekarang itu sudah banyak dan sudah melakukan kegiatan itu dalam tanda petik efisien karena persaingan bebas. Iya kan? Nah, jadi ini gimana ini koperasi ini sebenarnya kalau semuanya mau digarap tentu tidak bisa, ya. Tapi kalau dia punya fokus, nah, mungkin bisa. Coba dibayangkan kira-kira itu mau mengambil ceruk yang mana gitu atau aktivitas yang mana yang relatif bisa tidak melawan tadi yang saya bilang tadi situasi-situasi yang sudah. Kalau serius Mas Irfan ya, tidak artinya serius bahwa gerakan Koperasi Merah Putih ini menjadi perhatian yang strategis dari pemerintah. Dia mungkin bagus melakukan uji coba untuk membuat semacam role model, role model. Jadi tidak usah masif dulu, ya kan? Bikin role model karena masing-masing desa itu kan punya karakter ekonomi yang berbeda-beda juga sumber dayanya, Betul. ya kan? Jadi berbasis karakteristik ekonomi yang ada di desa itu bikin koperasi ya dengan varian yang beragam, ya, dengan varian yang beragam tapi menerapkan prinsip-prinsip bisnis tadi. Jadi role model. Nanti tinggal mereplikasi kalau umpamanya itu sukses. Jadi ada contoh empiriknya. Ada gitu. pilot project-nya. Ada pilot project. Gitu. Jangan menjadi sebuah target yang sifatnya kuantitatif, mobilisasi dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi itu akan mengalami distorsi lah. Distorsi pada pelaksanaan. Tapi dugaan saya ya mestinya ke sana dulu ya. Kan waktunya masih panjang. Dalam 1 tahun pertama ini dia melakukan pilot project ya, berbasis karakter ekonomi desa yang berbeda-beda itu. Jadi nyambung Pak Yani begini, kita harus bisa memanfaatkan teknologi baru sekarang ya, termasuk teknologi informasi dan juga banyak hal. Katakanlah begini, saya ingin memberikan ilustrasi. Koperasi itu berada di pantai, ya kan? Nah, kemudian misalnya, ini satu misal aja. Di situ ada produk udang, katakanlah, yang melimpah, atau ikan, atau katakanlah di Morotai, di mana begitu banyak. Bisa nggak koperasi ini dengan bantuan dari pemerintah, ya, dia menghadirkan teknologi di situ yang bisa meningkatkan harga dibanding kalau dia dijual biasa. Apakah menjadi pabrik kecil atau menjadi apa? Nah, itu bisa. Karena tidak ada satu aktor lain yang memang melakukan itu di situ gitu. Jadi teknologi dan inovasi itu kuncinya. Dan yang ketiga, pemerintah harus konsisten di dalam mensupport itu gitu. Jangan semua kasih modal, semua dilatih ini yang serba seragam, nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Sesuaikan dengan potensi lokal. Dan harus ada inovasi yang didukung oleh teknologi maju. Kemudian pemerintah itu konsisten membantu itu. Nah, itu coba diwujudkan tadi yang Pak Taftajani bilang dalam bentuk role model tadi. Dalam bentuk role model itu. Ya, mungkin itu bisa lah ya 1-2 dan mungkin saya berharap ini bisa dimulai sebenarnya. Iya, pilot project. Kalau kita mau. Jadi kita ada optimisme juga sebenarnya. Kalau itu bisa Pak Irfan, saya kira ini juga nyambung dengan gagasannya Pak Dawam Raharjo yang dia membangun ekonomi, membangun industri harusnya berbasis pada kebutuhan rakyat kan gitu. Kebutuhan petani, kebutuhan pedagang, kebutuhan penelayan dan sebagainya. Itu menjadi Iya. Dan saya ini kebetulan udah mulai optimis, jadi saya mulai ngomong nih. Boleh. Jadi pesimis ya kan. Kalau anak muda harus selalu optimis. Ya, jadi
pertama begini, saya rasa koperasi dan anak muda itu kayak punya gap gitu loh Pak. Iya, Beda iya. dengan hal-hal lain atau aktivitas ekonomi lain, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada sedikit harapan sebenarnya di ujung terowongan itu Pak. Artinya, ketika benar-benar koperasi ini bisa berkembang di desa, mungkin anak muda punya opsi lain untuk bergerak secara ekonomi gitu loh Pak. Gitu. Jadi bukan kemudian semua tersentral di kota, gitu. Tapi anak muda bisa kemudian berkreasi. Apalagi kita tahu sekarang dari segi ketenaga kerjaan, anak muda paling terdampak, gitu. Mereka mulai bergeser gitu Pak. Kalau dulu kan ada istilah para pekerja buruh, ya kan, proletar istilah biasanya. Nah sekarang ada istilah lain namanya prekariat. Apa itu? Anak-anak muda yang tidak bekerja di sektor formal masuk ke wilayah informal tanpa kepastian yang jelas. Iya, iya. Gitu. Tapi mereka dapat masukan dengan jargon misalnya fleksibel dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka nggak punya patokan sehingga mereka nggak punya mimpi-mimpi besar gitu loh. Nah saya rasa padahal kreativitas, inovasi itu selalu muncul dengan teknologi-teknologi terbaru misalnya AI, semua bisa dilakukan gitu loh, bisa dibantu untuk perkembangan Ini yang kemudian saya pengen bertanya juga bagaimana nih kira-kira mencoba mensinkronkan pemikiran kreatif teman-teman muda yang nantinya akan mulai tersebar ke desa. Jadi mereka benar-benar kembali ke desa karena di desa itu kan hawanya beda sama di kota Pak. Gitu loh. Nah, jadi anak muda desa itu bukan anak muda yang kampungan, tapi anak muda yang kemudian melahirkan sebuah apa istilahnya, keunikan gitu loh. Nah, bagaimana nih koperasi ini punya relevansi nggak terhadap itu Pak? Saya pengen melihat bagaimana relevansi koperasi dengan anak muda gitu. Kalau itu disambungkan dengan gagasan Pak Taftazani terkait dengan role model dan kemudian disambung dengan gagasannya Pak Ervan untuk membangun inovasi di desa, itu saya kira menarik. Jadi misalnya bagaimana dia membangun sesuatu yang basisnya anak muda di situ. Jadi untuk bisa menarik anak muda, misalnya dia pertanian di desa atau pengolahan hasil pertanian, kemudian pemasarannya juga melibatkan anak muda yang inovatif dengan online dan sebagainya, dengan marketplace yang luas. Nah itu bisa menjadi salah satu bisa menjadi salah satu role model yang dibangun dari koperasi ini. Itu nanti akan memberikan daya tarik sendiri buat yang muda tuh ke sana. Iya, tapi yang menjadi ketakutan kita kan pada akhirnya adalah yang tadi, jangan sampai ini mobilisasi, gitu. Sehingga nanti ketika anak muda sudah terjun ke sana, bahkan dia menjadi komoditas politik pada akhirnya. Gitu. Tapi saya percaya dengan anak muda, ketika dia sudah aktif dengan manfaat ekonomi jalan di situ, dia nggak akan tergoyahkan oleh godaan-godaan mobilisasi itu. Karena pemuda jiwanya masih muda ini ya. Nggak, jadi logikanya sederhana saja. Orang mau dimobilisasi secara politik kalau ada insentifnya kan. Gitu. Kalau nggak ada insentifnya kan nggak mau. Dan untuk tujuan itu negara memberikan insentif. Jadi semacam barter aja kesetiaan politik dengan apa yang bisa diberikan negara. Logikanya cuma itu, gitu kan. Nah, dan ini tidak bisa kalau pendekatannya terhadap institusi bisnis, gitu loh. Karena dia akan mati. Iya. Akan mati. Itu yang saya bilang, bisnis itu punya logikanya hukum sendiri ya, hukum ekonomi itu. Hukum ekonomi sendiri yang otonom. Begitu diintervensi oleh kepentingan yang nggak ada relevansinya dengan entitas bisnis yang mati, gitu. Karena dia logikanya diganggu oleh logika yang lain, kayak gitu-gitu. Itu satu. Yang kedua, soal-soal yang lebih teknis saja. Misalnya kita bikin koperasi merah putih di tingkat desa, kan koperasi itu berbasis anggota. Siapa yang akan menjadi anggota di koperasi itu? Iya kan? Apakah mereka dengan sukacita mau menjadi anggota di situ? Karena ada sejumlah persyaratan administratif juga yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota. Entah itu penyertaan modal, entah pernyataan apa, dan seterusnya. Kayak gitu-gitu. Iya kan? Nah, makanya kalau nggak salah Saifullah Yusuf yang ngomong ya, Menteri Koperasi, bahwa anggotanya itulah kita minta mereka untuk menjadi anggota si ini gitu loh. Iya kan? Loh, itu kan mobilisasi namanya. Betul. Gitu loh. Iya kan? Karena keanggotaan itu sifatnya partisipatif gitu. Dia masuk di situ karena ada harapan benefit
ya di situ, Ya. gitu kan. Jadi sejak awal koperasi itu dianggap ideal karena di situ ada partisipasi kolektif dari anggota Ya. untuk memperbesar unit bisnisnya masing-masing di situ, entah sebagai klien, entah sebagai pemilik, gitu kan. Pada saat tertentu dia menjadi klien, pada saat yang lain dia menjadi pemilik kan, anggota koperasi itu, gitu kan. Nah kan semangat gotong royong dalam pengertian ekonomi itu kan tetap mengikuti logika ekonomi, cuma keuntungannya kita share pada anggota, gitu kan, sesuai dengan kontribusi masing-masing, kayak gitu-gitu. Masih ada orang punya impian kayak gitu untuk mencari uang sekian melalui koperasi yang berbelit kayak gitu. Sementara cara-cara yang lain dia bisa lakukan secara individual, misalnya ya, kan godaan ekonomi sekarang itu kayak gitu. Iya betul, kan? betul. Gitu loh. Jadi semangat gotong royong itu lebih pada romantisme sosial ketimbang romantisme ekonomi. Sebab begitu dia romantisme ekonomi, dia harus taat pada logika ekonomi. Betul. Kayak gitu. Dan hukum itu seolah-olah mutlak gitu, Iya. hukum ekonomi Gitu. itu. Itu kan hukum besi ekonomi. Hukum besi ekonomi. Betul. Ada Itu supply, menarik. ada demand gitu kan. Betul. Jadi kalau merujuk Ilham tadi, bisa saja kita optimis ya, tapi dengan conditioning gitu. Ada Kita akan syarat-syaratnya. optimis kalau syarat ini dipenuhi tadi, seperti yang saya bilang. Jadi misalnya koperasi ini sebenarnya kan alat saja, ya kan. Jadi kan rohnya itu kan ya bisnisnya tadi, ya kan. Kalau dia tidak mengikuti kaidah-kaidah itu, ya kelembagaan itu tidak akan bisa membawa ekonomi itu kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, justru sebenarnya bagaimana koperasi yang ke depan ini dia harus fleksibel. Jadi dia tidak boleh seragam ya. Dan dia harus bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat di bawah yang bersifat inovatif tadi. Nah, saya malah setuju misalnya Koperasi Merah Putih ini udahlah anak muda aja yang mulai gitu. Karena anak muda itu bisa berpikir keluar dari apa namanya? Sekat ya. Ya, sekat-sekat gitu. Jadi dia bisa punya kemampuan melihat ke depan ya karena penguasaan terhadap teknologi dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau kemudian setiap desa harus bikin, kemudian orang apalagi tadi ditunjuk nanti Mobilisasi akan dapat jadinya. uang dari negara, udahlah lupakan itu. Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Gitu. Kita bisa berpikir antisipatif ya, bisa optimis, tapi kondisinya itu memerlukan satu syarat-syarat tertentu. Iya. Kan kita punya eksperimen Itu ya, kecil-kecilan Mas dulu Ah. waktu di LP3S ya, berkaitan dengan justru ini kita ingin bikin semacam model lain ya, karena tidak semua orang bisa diakomodasi di koperasi kan, simpan pinjam segala macam, kita bikin coba ya kan, melalui program pesantren itu ya kan, Kopontren. Kopontren. Kepanjangan Koperasi Pondok pesantren. Pondok pesantren. Tapi di luar itu kan kita uji coba model lain, bikin semacam KUB, kelompok unit usaha bersama ya. Tapi prakteknya adalah kita bikin beberapa model. Misalnya ada kelompok simpan pinjam ya, yang berbasis syariah. Kita coba juga, ya kan, macam-macam. Dan Ada yang satu semuanya lagi, Pak, Hah? yang di Pati. Iya, iya. Bang. Semuanya kan kita coba, tapi yang bisa survive itu kan cuma di Pati. Karena apa? Kita gunakan prinsip bisnis betul, secara administratif maupun yang lain. Cuma polisinya kita adjust sedikit ya. Jadi misalnya kita bikin BPR kan di Pati yang sampai sekarang masih jalan. Itu kan kita menggunakan logika bisnis bank biasa. Cuma mendekati kliennya tidak seperti bank konvensional. Itu mereka datang ke pedagang-pedagang kecil di pasar, ya kan, dan mereka tidak perlu ada persyaratan yang terlalu keras, ya. Tetapi kita pastikan bahwa dia memang dagang, kita tahu tempatnya ada, bisnis dagangnya ini kecil-kecilan, tapi semua kita tahu. Itu kan semacam pengamanan kita bahwa kita aman meminjamkan dia karena orangnya ada, bisnisnya ada di situ. Lalu di setiap tempat itu kan kita taruh kayak apa namanya itu untuk mereka naruh uang receh di situ karena mereka nyicil melalui itu tiap hari kan,
Nitip lalu setiap minggu kan tenaga kita muter untuk ngambil uang itu untuk bayaran nyicil. Dan semuanya jalan. Iya, iya. Gitu. Iya kan? Jadi model kepercayaan atas nama solidaritas sosial itu tetap harus dikawal oleh sebuah sistem yang terukur. Gitu. Di tempat lain eksperimen kami gagal semua karena dianggapnya ini uang bersama pada yang sama menjadi milik sama-sama. Artinya milik individu masing-masing, nggak ada harus bayar segala macam kayak gitu. Nggak jalan. Artinya logika sosial yang bekerja di situ, duitnya hilang, habis. Di Pati berjalan sampai sekarang karena logika bisnisnya jalan. Gitu loh. Iya kan? Iya betul. Contoh aja. Kalau mau dikembangkan ke depan, ya tentu saja itu harus dimodifikasi dengan inovasi yang baru, dengan yang misalnya mengumpulkan dengan teknologi-teknologi yang baru itu bisa tapi ruhnya tetap bisa belajar dari sana. Kita kan waktu itu keliling tuh untuk mencari model ya ke Bali ya. Di situ ada bank yang dikelola kaum Nasrani ya, yang dia tetap menggunakan cara-cara kerja bank tapi di-adjust ya sesuai dengan konteks lokal dan karakter klien atau konsumen yang ada kayak gitu. Jadi tetap logikanya logika bisnis tapi dikemas secara lebih manusiawi sehingga bisa menjangkau kelompok-kelompok rentan itu. Gitu. Tetapi tetap dikawal oleh sebuah sistem gitu loh. Sehingga uang tetap bisa balik lagi gitu kan. Kayak gitu-gitu. Di Pati juga kayak kan gitu. Sebenarnya semangat pokok koperasi itu kan kebersamaan ya. Dalam arti tidak seperti PT gitu. Kalau orang punya modal besar, dia akan mengambil manfaat paling besar kan begitu. Tetapi jalannya tetap harus mengikuti kaidah-kaidah ekonomi. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara rekayasa sosial dan rekayasa bisnis gitu. Dicampur gitu. Sebenarnya bisnisnya itu tetap, tapi yang membedakan kan sebenarnya pemilikannya dan pemanfaatannya untuk anggota gitu loh. Karena kadang-kadang ini kacau gitu. Akhirnya kemudian katakanlah mekanisme bisnisnya itu ditunduk oleh solidaritas sosial ini gitu. Jadinya nggak jalan kan. Iya betul. Kan gitu sebenarnya. Kan ada eksperimen yang mulai dilakukan oleh banyak orang Mas ya untuk untuk menyaingi ya dominasi Indomaret, Alfamart di banyak desa itu. Iya ya. betul. Umumnya mereka yang berbasis agama tuh, ya kan? Tapi umumnya mereka mati semua karena kalah bersaing dengan ini. Ini harus dijelaskan kenapa dia mati. Ada hubungannya dengan pelayanannya, ada barang yang disediakan tidak komplit, ya kan? Menyangkut mutu barang dan seterusnya. Belum lagi soal pricingnya, kayak gitu-gitu, ya kan? Betul. Jadi banyak soal kayak gitu. Saya pernah diundang juga sekali oleh beberapa teman di desa. Mereka punya keinginan untuk investasi dan gotong royong sama warga setempat bikin semacam minimarket ya, yang dimodali bersama. Lalu kita sharing dalam sebuah tempat di situ. Saya melahirkan pertanyaan kritis tadi itu aja. Anda bisa nggak bersaing menghadapi Indomaret dengan menyediakan rupa-rupa barang? Ya. Anda bisa nggak mendidik pelayannya itu Service excellent ya. Service excellent dari orang-orang Indomaret dan Alfamart. Macam-macam hal. Terus kemudian Anda juga harus bisa menjelaskan bagaimana itu untuk mendapatkan sumber barang-barang itu. Dari mana pemasokannya. Logistiknya bagaimana. Tingkat continuity-nya kayak apa. Telur, beras, apa, segala macam kayak gitu. Kayak gitu. Sebab sekali orang datang ke situ, barang yang dia beli nggak ada, besok dia datangnya ke tempat lain. Saya bilang kayak gitu. Begitu dia datang di situ pelayanannya buruk, dia datang ke tempat lain. Betul. Macam-macam. Anda bersaing dengan soal-soal kayak gini, kita jangan bicara norma dulu. Saya bilang, gitu kan. Akhirnya nggak jalan. Dan banyak yang tutup gitu. Nah, poin saya adalah kalau kita bicara ekonomi ya kita harus logika ekonomi, logika bisnis. Ya, logika bisnis. Nanti tinggal ujungnya kemasan sosialnya itu kayak apa. Gitu loh, sesuai dengan partisipasi masing-masing kan, gitu, kayak gitu. Nah kalau umpamanya romantisme sosialnya yang muncul segala macam ya sudah, itu menjadi retorika besar saja. Gitu. Nah, kalau mau realistis tadi itu Mas Irfan, kita bikin semacam pilot project. Betul.
untuk mendapatkan role model yang lebih empirik, betul. yang bisa direplikasi di tempat lain sesuai dengan konteks ekonomi desa yang ada. Empirik gitu loh. Barangnya ada, nyata orang yang mendapat Dan itu keuntungan pernah ada. dilakukan dulu LP3S ya Pak? Ya, kita mencoba mencari model. Mencari modelnya ya. Mencari Dalam model. konteks waktu itu oke ya, tapi sekarang kan Iya, kita konteks nggak udah tahu berubah. sekarang kan. Akhirnya kan yang bertahan itu cuma satu, yaitu Pati tadi. Pati. di Pati berupa BPR Arta Huda Utama namanya. Artama. Ya. Arta Huda Utama. Oh iya, Artama. Arta Huda Utama yang konon sekarang masih ada ya. Mengapa dia bisa bertahan? Dia menggunakan logika ekonomi biasa. Cuma dia bisa Mudah menjangkau pendekatannya. target yang menjadi sasaran dia. Jadi ekonomi pedagang-pedagang kecil itu. Gitu. Tapi gini ya, mungkin ini udah Saya nggak tahu closing sekarang ya? perkembangannya. Ya mungkin kita closing statement kali Pak ya. menjelang closing Ya, menjelang closing mungkin mulai dari Pak Mudaris dulu kira-kira Ya, nih oke. kalau Gimana, pertanyaan Pak besarnya Mudaris? itu. Oke. Kalau saya Operasi gini, Desa Merah Putih kira-kira mau kemana? Nah, apa closing statement Pak Mudaris? kalau saya kalau mau kemana Koperasi Merah Putih, saya kira kita 3 hal kuncinya. Pertama, jangan sampai koperasi itu terjebak dalam dia sebagai alat untuk mobilisasi, satu. Oke. Yang kedua, dia harus bisa beradaptasi atau dia bisa menyerap, mengakomodasi inovasi dan penggunaan baru. Dan yang ketiga yang seperti dikatakan oleh Buya tadi, itu adalah kalau kita koperasi itu kita pandang sebagai lembaga ekonomi, maka pendekatannya harus ekonomi. Logikanya logika ekonomi. Ya, Oke. itu 3. 3 poin itu. Kalau Pak Irfan bagaimana Pak? Closing statement tentang pertanyaan Koperasi Desa Merah Putih mau dibawa kemana? Iya, Koperasi Desa Merah Putih itu kalau kita ingin betul-betul bisa terwujud ya, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sekarang, itu memerlukan banyak kondisi, ya, memerlukan banyak syarat yang tidak mudah sebenarnya, tidak mudah. Yang jelas itu tidak bisa seragam lah kita mau membangun koperasi. Sesuai dengan situasi, tantangan, dan sebagainya. Yang kedua, dia harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat di tengah-tengah berbagai aktor ekonomi yang sudah eksis di situ. Iya, betul. Kalau dia tidak bisa, ya itu akan menjadi pajangan aja, kan begitu. Nah, yang ketiga, dalam dunia yang serba sudah maju sekarang, itu inovasi dan teknologi itu bisa menjadi alat yang efektif dan kekuatan anak muda. Itu optimismenya di situ. Ya kan, kekuatan anak muda di situ. Dan yang terakhir, pemerintah harus konsisten di dalam mensupport sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan maunya pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan koperasi yang bersangkutan. Dan itu bisa dimulai dengan kita membuat pilot project di beberapa tempat dulu. In case itu berhasil, baru kita mengembangkan di tempat lain. Jadi jangan berorientasi kuantitatif, jangan seragam, nanti akan kembali masalah-masalah koperasi dulu terungkap lagi. Apalagi ke susu Pak ya, jangan sampai ke susu juga. Nah, gimana nih Bu ya? Ya simpel lah. Terakhir itu seperti yang Mas Irfan katakan, daripada dipaksakan untuk mencapai target kuantitatif membentuk koperasi merah putih dalam jumlah yang begitu besar, itu pasti butuh cost yang besar, butuh tenaga yang besar dan seterusnya. Lebih baik bikin pilot project tadi, ya, role model sesuai dengan karakter ekonomi desa. Ambillah misalnya 4-5 karakter gitu kan, yang satu berbasis pertanian, yang satu berbasis nelayan misalnya kan, dan seterusnya kayak gitu-gitu. Sehingga ada beberapa varian model ya yang bisa kita adopsi kalau itu sukses, yang bisa direplikasi di tempat lain sehingga cost nggak terlalu besar gitu. 1 tahun pertama ini prioritasnya harus ke sana menurut saya. Nanti tahun kedua tinggal mereplikasi di tempat-tempat lain yang cocok untuk itu, sehingga ada
ada bukti empirik ya bahwa koperasi yang kita Bisa kembangkan ini diwujudkan. sebagai unit bisnis memang produktif, layak kayak gitu. Jangan sampai ini menjadi target besar dengan biaya besar tapi dengan ujung yang sia-sia. Kayak gitu. Kan kita kepengen efisien. Betul. Kan prinsip efisiensi itu biaya yang keluar nggak boleh sia-sia. Betul. Dan harus produktif Harus sebenarnya. produktif. Oke. Itu aja. Ya, betul. Oke ya. Oke, terima kasih Sip. Bu Yata Tajani, Pak Mudaris, Pak Irfan, teman-teman LP3S Perspektif. Tadi ada banyak ya, sangat banyak pandangan perspektif dari beliau-beliau tentang koperasi Desa Merah Putih Dan juga pengalaman. dan juga pengalaman LP3S saat itu. Gitu. Nah, jadi ini menjadi pelajaran juga. Ada beberapa hal yang saya catat sebenarnya. Pertama itu yang tadi masalah mobilisasi. Jadi benar-benar koperasi memang harus muncul kira-kira dari bawah kira-kira begitu ya, bottom up. Kemudian koperasi juga selain punya lembaga, dia harus punya pilot project agar bisa kemudian dioperasionalkan nantinya. Dan tentunya inovasi dan harus ada teman-teman generasi muda di dalamnya, itu menjadi penting juga. Saya rasa demikian. Ada satu penting, saya apa kira lagi? jangan, itu justru kuncinya. Apa itu? Pendekatan ekonomi, kooperasi. Betul, harus logika ekonomi. logika itu. Ekonomi jangan sampai dilepas Betul. dari koperasi gitu Nah, kira-kira itu dia. begitu. Jangan logikanya logika sosial seperti Nah, tadi. atau logika politik. Nah, logika politik itu yang berbahaya. Betul, itu yang paling penting. Oke, saya rasa demikian. Kita akan bertemu lagi di Haus nih, minum dulu. LP3S Perspektif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.